Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli-Soliha 3A? Insya Allah masih tetap semangat, tetap sehat, dan juga tentunya masih dalam keadaan ceria ya, dan selalu bersemangat. Oke, berjumpa lagi dalam pembelajaran BPI, Bina Pribadi Islam. Nah, dalam BPI kali ini kita akan membahas tentang sholat 5 waktu. Tahu kan sholat 5 waktu? Insya Allah tahu ya. Nah, sholat 5 waktu yaitu adalah 5 waktu, yaitu sholat maghrib, isya, zuhur, asar, dan sholat subuh. Insya Allah Ananda sudah melaksanakan ya, insya Allah, dan juga insya Allah sudah tidak ditinggalkan lagi karena sudah menjadi kewajiban ya. Jadikan kewajiban itu sebagai kebutuhan agar sholat 5 waktu itu tidak tertinggalkan ya. Nah, untuk sholat 5 waktu ini mengingatkan kembali untuk anak yang soleh, anak laki-laki. Bagi orang laki-laki diwajibkan sholat di masjid untuk sholat fardunya ya. Tetapi bagi perempuan boleh sholat di rumah, tetapi tidak dilarang untuk pergi ke masjid, asal dengan tahu adab kita di masjid ya sebagai perempuan ya. Namun kalau anak solih, anak laki-laki harus ke masjid, hukumnya wajib ya untuk sholat fardunya. Nah, di sini menurut istilah sholat itu artinya berdoa. Jadi setiap bacaan yang kita bacakan dalam sholat artinya doa ya. Contohnya salah satunya doa duduk antara dua sujud. Masih ingat ya? Rabbil firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu adalah doa ya, itu salah satunya ya nak. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, bacaan-bacaan yang lain ya. Hampir rata-rata di dalam bacaan sholat itu merupakan doa kita. Jadi sholat artinya doa ya. Nah, sholat ini termasuk rukun Islam yang kedua. Ya, kita tahu kan rukun Islam ada berapa? Iya, betul, ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima naik haji. Nah, sholat ini menjadi rukun Islam yang kedua. Nah, karena rukun Islam yang kedua, maka hukum melaksanakan sholat fardu ini adalah wajib. Insya Allah Anda tahu ya apa arti wajib? Iya, wajib artinya apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan bila tidak dikerjakan mendapat dosa. Jadi jangan sekali-sekali meninggalkan sholat 5 waktunya ya nak ya. Oke, selanjutnya sholat fardu itu merupakan tiang agama. Tahu kan tiang? Ibarat di dalam satu rumah itu mempunyai tiang, meskipun nampak rumah itu tidak punya tiang ya, tapi di bawah pondasi yang di bawah itu merupakan tiang. Jadi makin kuat tiangnya, makin kuat pula rumahnya. Nah, begitu juga dengan sholat. Semakin baik sholat fardunya, maka semakin kuat pula agamanya ya. Jadi sholat fardu itu merupakan ujung tombak dari agama. Makanya kita harus menjaga sholat kita, harus memperbaiki sholat kita. Nah, di dalam sholat itu harus ada kekhusyukan di saat sholat. Untuk belajar khusyuk memang tidak mudah nak. Khusyuk itu memfokuskan hati pada Allah.
Memang jika di dalam sholat, misalkan di tengah-tengah sholat kita teringat sesuatu, untuk kembali khusyuk, kembalikan lagi kita kepada bacaan sholat kita dan kepada Allah ya. Jangan diteruskan ingatannya, tapi berusaha untuk mengembalikan fokus ke dalam sholat ya, ke dalam bacaan sholat. Jadi ibu ulangi lagi, sholat fardu merupakan tiang agama. Baik sholat fardunya, maka kuat pula agamanya. Jaga ya sholatnya ya, insya Allah. Nah, di sini keistimewaan dan keutamaan sholat fardu yaitu diantara lain yaitu sebagai penolong kita, penolong waktu kita dihisab nanti ya. Terus sebagai pencegah perbuatan yang tidak baik. Semakin baik sholatnya, insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Terus sebagai pembeda antara kita muslim dan non-muslim ya. Kalau kita muslim harus menjalankan kewajiban sholat, sedangkan non-muslim tidak ada kewajiban untuk sholat. Jadi kita sebagai muslim harus sholat ya. Jangan sama dengan orang non-muslim. Kerjakan sholat ya. Ingat ya nak ya, tanamkan dalam hati. Jadikan kebutuhan, jadikan kebiasaan sholat 5 waktu itu. Jika perlu jangan disuruh-suruh lagi. Sudah masuk waktunya sholat, harus menyegerakan untuk sholat. Tidak perlu main-main lagi ya. Bila waktunya sudah azan, terdengar azan, bergegaslah untuk sholat. Yang laki-laki ke masjid dan yang perempuan bersiap-siap untuk sholat, baik di rumah maupun di masjid. Untuk perempuan diperbolehkan sholat di masjid ya. Tapi kalau laki-laki wajib. Tadi ingat wajib artinya dilaksanakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Oke. Selanjutnya keistimewaan dari sholat yaitu sebagai penghapus dosa-dosa kecil kita. Sebagai manusia kita tidak luput dari rasa salah, dari perbuatan dosa. Nah, selain dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, nah sholat yang baik, sholat yang benar itu menjadi, insya Allah menjadi penghapus dosa. Nah, untuk sholat ini juga nak, Ananda semua sebagai ibadah pertama yang dihisab, sebagai ibadah pertama yang diadili Allah nanti, yang dipertanyakan Allah ya. Karena semakin baiknya sholat seseorang, maka insya Allah akan membuat akhlak seseorang itu menjadi lebih baik. Jadi sholat itu yang akan ditanya pertama kali. Nah, sholat ini juga langsung perintah dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Ada yang ingat apa peristiwa Rasul menerima wahyu sholat? Iya, Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Allah memerintahkan Rasul untuk melaksanakan sholat. Jadi dengan sholat tidak boleh main-main ya, karena perintahnya langsung dari Allah ke Rasulullah ya. Oke, selanjutnya. Nah, perintah sholat ini dari Allah, kata ibu tadi dari Allah, langsung dari Allah. Ada firman-Nya di dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. Baca sedikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksud dari orang-orang yang rukuk itu orang-orang yang beriman. Karena Allah selalu menyerukan kepada orang-orang beriman. Nah, jadi bagi yang tidak melaksanakan sholat berarti bukan orang-orang yang beriman.
Mau kan yang menjadi golongan orang-orang beriman? Insya Allah mau. Jadi mulai sekarang laksanakan sholat 5 waktunya, dijaga sholat 5 waktunya, tidak perlu disuruh-suruh lagi apabila sudah masuk waktu sholat, waktu azan ya. Oke? Nah, di sini terakhir ibu ingatkan kembali, jagalah sholatmu karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, sampai di sini dulu. Tetap laksanakan sholat 5 waktu. Jangan ditunda jika sudah masuk waktunya, oke nak? Jadikan kebutuhan dan kebiasaan kita ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.